Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaizen Rafasila dan NIM saya 22B 5050 Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu organisasi internasional dalam bidang penerbangan. Yang pertama itu ada IATA, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 19 April 1945 di Havana, Kuba, yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan. IATA bermarkas di Montreal, Kanada. Maskapai-maskapai penerbangan anggotanya diberikan kelonggaran khusus sehingga dapat mengkonsultasikan harga antara sesama anggota melalui organisasi ini. IATA juga bertugas menjalankan peraturan dalam pengiriman barang-barang berbahaya dan menerbitkan panduan peraturan barang-barang berbahaya IATA atau biasa disebut dengan IATA Dangerous Goods Regulations. IATA adalah penerus asosiasi lalu lintas udara internasional atau biasa disebut dengan International Air Traffic Association yang didirikan di Den Haag pada tahun 1919. Tahun saat penerbangan berjadwal internasional yang pertama di dunia dilaksanakan, tujuan utamanya adalah untuk membantu maskapai-maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Saat didirikan, IATA beranggotakan 57 anggota dari 31 negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Utara. IATA kini mempunyai lebih dari 270 anggota lebih dari 140 negara di dunia. Ini adalah fungsi IATA. Fungsi IATA dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fungsi untuk perusahaan penerbangan atau airlines, fungsi untuk pemerintahan dan negara, dan fungsi untuk masyarakat. Berikut ini adalah fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk perusahaan penerbangan atau airlines. Organisasi ini menyediakan acara untuk memecahkan berbagai masalah airlines yang dihadapi oleh setiap perusahaan penerbangan. Adalah suatu kenyataan bahwa dengan segala perbedaan seperti bahasa, adat istiadat, mata uang, peraturan masing-masing negara, peraturan penerbangannya, organisasi ini akan membantu menyusun rute-rute perjalanan dan mengatur jadwal penerbangan. Organisasi ini mengumpulkan pengalaman dan informasi dari perusahaan penerbangan yang sudah lebih maju dan membagikan pengalaman dan informasi itu kepada perusahaan penerbangan lain yang masih baru. Fungsi yang kedua adalah fungsi untuk pemerintahan dan negara. Fungsi IATA bagi pemerintah dan negara yaitu menyiapkan cara untuk menyesuaikan harga dan tarif internasional, memberikan pengalaman praktis dari beberapa perusahaan penerbangan, membantu menciptakan harga yang ekonomis untuk angkutan pos, memberikan keyakinan bahwa perdagangan, keselamatan, serta kenyamanan merupakan suatu pelayanan jasa yang sangat diutamakan. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi untuk konsumen. Fungsi IATA untuk masyarakat yaitu memberikan kepastian akan adanya suatu standar operasional yang tinggi dimanapun, memberikan kepastian adanya praktek-praktek bisnis yang wajar dari perusahaan penerbangan dan agennya, memastikan bahwa harga-harga penerbangan yang ditetapkan merupakan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan adanya kantor perusahaan penerbangan dan agen penjualannya, seorang penumpang dengan mudah dapat memesan tiket untuk perjalanannya ke beberapa kota maupun negara, termasuk memesan akomodasi yang dikehendakinya. Untuk itu, seorang penumpang cukup melakukan pemesanan melalui satu perusahaan saja, yaitu suatu BPW yang telah menjadi agen asosiasi. Dan ini adalah tugas AITA. Yang pertama adalah menjaga keselamatan penerbangan, menerbitkan jadwal dan menentukan tarif penerbangan internasional yang wajar bagi masyarakat dunia, serta membantu anggotanya untuk menemukan solusi atas permasalahan penerbangan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan ICAO atau biasa disebut dengan International Civil Aviation Organization. Organisasi milik PBB bergerak dalam bidang
penerbangan yang didirikan tahun 1944. Yang ketiga ada memfasilitasi kerjasama antara beberapa perusahaan penerbangan yang menjadi anggotanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini adalah klasifikasi Dangerous Good-nya. Bisa kita lihat di sini ada yang selanjutnya adalah ada ICAO. ICAO adalah sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan menurut Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman. Dewan ICAO mengadopsi standar dan merekomendasikan praktik mengenai penerbangan, pencegahan gangguan campur tangan yang ilegal dan pemberian kemudahan prosedur lintas negara untuk penerbangan sipil internasional. Asad Kotetet telah bertindak sebagai Presiden Dewan ICAO sejak 1976, tetapi akan mengundurkan diri pada Agustus 2006. ICAO berbeda dari organisasi transportasi udara internasional lainnya, terutama karena ICAO sendiri berada di tangan otoritas internasional di antara negara-negara pendatang. Organisasi lain termasuk International Airsport Association atau IATA, sebuah asosiasi perdagangan yang mewakili maskapai penerbangan, organisasi layanan navigasi udara sipil atau CANSO, sebuah organisasi penyedia layanan navigasi udara atau ANSP, dan Airports Council International, dan Asosiasi Perdagangan Otoritas Bandara. Ini adalah tugas ICAO. Tugas ICAO adalah memiliki tugas untuk memelihara hubungan diplomatik antara anggota, menganalisis dan mengevaluasi kebijakan penerbangan, serta membuat standarisasi penerbangan yang disahkan oleh anggota dewan. Perbedaan AITA dan ICAO, yang pertama adalah AITA menetapkan standar untuk maskapai anggotanya, sementara ICAO menetapkan standar untuk negara anggota. Yang kedua, perbedaannya, IATA mengadvokasi anggota industri penerbangannya, sementara ICAO berupaya menetapkan standar dan prosedur untuk penerbangan sipil, terutama yang berkaitan dengan proses penerbangan. Dan yang ketiga, kode bandara dan pesawat. Kode pesawat IATA biasanya terdiri dari 2 huruf atau two code, dengan ICAO 3 huruf. Misalnya, kode ICAO Singapore Airlines adalah SIA, sedangkan kode IATA adalah SQ. Dan terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya tentang Organisasi Internasional Bidang Penerbangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.